hari ini saya rindu untuk sampaikan bagaimana Tuhan itu enggak sabar menunggu setiap kita itu jadi orang-orang yang mengambil bagian untuk melayani juga. Minggu depan jangan lewatkan, akan ada Servolution. Kalau nggak tahu ada pelayanan apa aja di dalam GMS Solo, di AOG Solo, mari sama-sama kita melayani, kita sama-sama mencintai gereja Tuhan, kita sama-sama mencintai rumah kita. Bukankah kalau Greeter ngomong welcome home, I'm home, bukankah sebagai orang yang ada di dalam rumah, seharusnya juga mau ikut dalam tanda kutip apa yang bisa kita bantu kalau kita ada di rumah itu. Nah hari ini saya nggak akan sampaikan secara detail tentang pelayanan gitu ya, tapi saya mau kembali kepada basic, kepada apa yang ingin Tuhan kerjakan di AOG Solo dengan judul disatukan dalam visi Allah. Minggu lalu kita ada CG Explosion gitu ya. Kita melihat bagaimana Tuhan itu bekerja atas setiap generasi. Ketika melihat itu sungguhan Tuhan itu nggak mau lewatkan satu generasi pun, dari Eagle Kids, terus habis itu ada AOG kita, ada penggembalaan young adult, terus ada juga family gitu ya. Kita sama-sama di tempat ini kita percaya bahwa Tuhan akan kasih pertumbuhan untuk setiap CG-CG yang ada. Tapi lebih dari itu kita dipersiapkan untuk jadi seseorang yang selalu melihat Tuhan itu sebetulnya ingin kita itu bertumbuh. Kita jadi pribadi yang tajam gitu ya. Kemarin ada yang ditanya dapetin apa gitu ya, biasanya kan orang akan jawab banyak gitu ya. Tapi kemarin saya cukup sangat terberkati dengan apa yang dia sampaikan. Dapat banyak, nggak catat sedikit, catat banyak gitu ya. Tapi beneran orang itu mencatat banyak dan itu memberkati kita gitu. Dan sungguhan gitu ya, kalau Tuhan memang mau kerjakan itu di dalam setiap generasi, saya rindu AOG Youth nggak ketinggalan. Tadi di Teen saya sampaikan menjadi sahabat sevisi. Bagaimana Tuhan itu bisa memakai persahabatan kita untuk sesuatu yang Tuhan itu ada suatu perkenanan Tuhan. Ada suatu mimpi yang besar yang Tuhan taruh di dalam setiap pertemanan itu, di mana ketika ada pertemanan yang saling membangun, di dalamnya itu ada Tuhan. Saya ngomong banyak sama teman-teman di Teen bagaimana Tuhan itu mau berperkara lewat mereka di dalam masa muda mereka, tapi ketika mereka memutuskan untuk akhirnya menjadi sahabat sevisi itu, ada sesuatu yang harus mereka kerjakan dan lakukan. Belajar dari Daud dan Yonatan. Tapi hari ini di Youth saya mau sampaikan disatukan di dalam visi Allah. Visi Tuhan. Visi itu harus dihidupi di dalam hidupmu dan hidupku. Ketika visi itu dihidupi, yang namanya hidup, sesuatu yang hidup, itu akan ada yang namanya pertumbuhan, sesuatu yang dihidupi. Saya percaya itu akan membangkitkan dalam tanda kutip banyak kematian-kematian yang akhirnya Tuhan hidupkan melalui hidupmu. Tapi kuncinya satu, syaratnya satu, visi itu harus ada di dalam hidupmu. Visi Tuhan yang Tuhan taruh atas gereja ini, itu adalah untuk kita semua. Tidak ada yang terlewatkan satupun. Tapi Tuhan punya yang namanya visi ilahi atas hidupmu sendiri-sendiri, one by one, name by name. Tuhan gak pernah samakan kerinduan hati Tuhan di dalam hidup saya dengan kerinduan hati Tuhan di dalam hidupnya Kenjiro, di dalam hidupnya Matthew, gak akan pernah sama. Tapi di dalam satu gereja, kita punya satu visi yang sama. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya anggap bahwa setiap kalian yang di tempat ini adalah orang yang mau dimuridkan. Kalau kalian datang ke tempat ini, berarti kalian akan mendengar, kalian akan menerima apa yang Tuhan sampaikan atas setiap pemimpin di tempat ini untuk setiap kalian. Saya nggak akan pikir siapa yang datang hari ini besok nggak datang, nggak, tapi semuanya sama. Saya ngomong dengan satu gitu ya, AOG Youth Solo. Hanya kepada setiap kalian saya akan sampaikan ini. Dan terkadang kita perlu yang namanya makanan itu nggak cuma bubur, tapi sesuatu yang bukan keras ya sebetulnya, tapi sesuatu yang memang harus kalian temukan dan kalian harus ngerti. Hari ini akan saya sampaikan. Ngomong tentang visi, oke, building churches in our youth itu visinya AOG. Cuman kalau saya tanya, visinya GMS itu apa? Tahu nggak? Oh sebentar ya, cek website dulu ya. Langsung search GMS gitu ya. Bisa jawab. Enggak, tapi hari saya mau sampaikan.
visi gereja kita adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Apa maksudnya? Gereja sel, berarti gereja ini, GMS Solo, semua GMS di seluruh dunia adalah gereja yang dibangun atas dasar kelompok kecil. Jadi nggak usah heran kenapa yang namanya connect group di tempat ini, bahkan nggak cuma di Army of God, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita nggak pernah main-main dengan yang namanya CG, betul, tidak semua CG sempurna. Tapi di dalam CG itu ada orang yang mau saling berproses. Ada orang yang mau digembalakan, mau dimuridkan, mau berkomitmen, dan akhirnya sepakat untuk sesuatu yang akan dikerjakan di dalam CG. Hari ini kalau nggak tahu CG-nya mau dibawa kemana, mau kerinduan hati CGL-mu mau kemana, tanya. Nah sekarang CGL persiapkan jawabannya. Kalau nggak tahu, masuk ruang doamu. Tuhan mau kerjakan apa di CG? Jangan memimpin domba-dombanya Tuhan tanpa arah yang jelas. Gak tahu mentok beneran, gak tahu CG-nya mau dibawa kemana. Eskalasi ke coach, tolong kasih penerangan gitu ya. Oh nggak mungkin akan dikasih spesifik CGA ini, CGB ini, enggak. Tapi kan kalian bisa menurunkan dari apa yang menjadi kerinduan hati coachmu. Begitulah gereja kita, begitu indah. Setiap, bukan jabatan, saya nggak akan katakan jabatan, tapi struktur itu tuh membantu setiap kita. Tim leader, coach, CGL, sponsor, member, setiap kita akan bersinergi. Bayangkan enggak, ketika nanti kita bersinergi, Tuhan tuh mau pakai kita tuh hebat. Tuhan tuh mau pakai kita tuh besar. Tapi kalau kita belum ada di kapasitas itu, berarti sekarang kita jadi bisa refleksi nih, apa yang harus perlu kita perbaiki di setiap CG. CG enggak boleh jadi tempat yang bocor, CG harus jadi tempat untuk benar-benar orang itu bisa bertumbuh, diterima apa adanya, tapi bukan berarti kita sepakat dengan apa yang mereka lakukan kalau itu adalah dosa. Tapi kamu diterima apa adanya. Di tempat ini, melalui mimbar ini saya sampaikan, setiap kalian akan diterima apa adanya. Saya jamin. Tapi berbesar hatilah kalau ditegur selama itu adalah kebenaran firman Tuhan. Karena kita nggak pengen kalian stuck. Di dalam satu anak tangga, kita pengen kalian melangkah ke anak tangga yang lain. Dan begitu seterusnya. Gak ada yang berdiam diri, kita ada di dalam satu perlombaan. Gak ada yang lebih senior, gak ada yang lebih, oh dia lebih jago, oh dia sudah lebih lama di sini. No, kita selalu mengejar hal yang sama, yaitu perkenanan Tuhan. Itu yang namanya gereja sel. Jadi harus mau, di dalamnya itu ada pelayanan, pemuritan, dan penggembalaan. Pelayanan. Kalau habis ini kita mau Servolution, coba cek dulu sudah pernah melayani di CG belum? CG itu tempatmu pertama kali melayani. Jadi saya sampaikan di teens gitu ya, kalau kalian dipercaya bawakan icebreaker gitu ya, semangat dong, excited, itu waktunya kalian mengerjai teman-teman, ya kan? Waktu itu saya pertama kali ketika saya sudah berkomitmen menjadi seorang member di dalam CG, mau dimuridkan, dan akhirnya dipercaya untuk bawakan IB gitu ya kita sebutnya. Saya ada namanya gembala domba, pernah enggak? Enggak pernah kan? Sekarang enggak. Ada gembala domba, ada konsentrasi, ada apa lagi ya. Gembala domba itu tuh gamesnya cukup melelahkan dan itu di tempat yang enggak begitu besar. Tapi dengan orang yang jumlah kapasitas banyak sampai ada yang kejedot lah, kepentok lah, itu bahaya ya. Jadi jangan dilakukan lagi. Itu salah satu kenapa kalian gak mengenal gembala domba. Karena itu games yang berbahaya. Pulang-pulang benjut. Oke, terus lanjut. Gereja sel yang apostolik. Apostolik itu ngomong tentang apa? Gereja yang diutus untuk memenangkan dunia. Kita itu diutus. Kenapa? Makanya kalau di gereja, gak cuma di gereja, di CG, pemimpinmu selalu ngomong, hey, kita tuh produk kasih karunia. Kita tuh di sini nggak cuma ongkang-ongkang kaki sampai nanti di dalam satu momen di persimpangan kehidupanmu, Tuhan itu mau mengutus setiap kalian. Gak bisa loh ketika nanti Tuhan utus, tak tanya CGL-ku dulu. Bentar, tanya memberku ya, tanya temanku ya. Gak bisa. Ada momen di mana akhirnya Tuhan itu mengutus kamu sendiri.
Karena Tuhan tadi loh punya planning yang istimewa, name by name. Tuhan tuh mau utus setiap kita, gak tahu di kampusmu, di tempat kerjamu, di kotamu yang baru nantinya, di negaramu yang baru nantinya. Tuhan itu selalu punya mimpi di dalam hidupmu. Dan tujuannya adalah untuk mengutus setiap kalian. Hari ini kalian dipersiapkan, nanti kalian akan diutus untuk memenangkan teman-teman di sekitar kalian. Sekota Solo ini tidak bisa hanya dimenangkan oleh saya. I need you, you need me. Gitu ya, kita butuh satu sama lain. Kota Solo ini terlalu besar untuk saya, tapi kota Solo ini enggak begitu besar. Kalau AOG Youth mau bersatu, menangkan setiap anak muda. Karena enggak semua anak muda bisa dimenangkan sama satu orang. Mungkin setiap kalian, satu persatu Tuhan taruh nama, Tuhan taruh orang yang Tuhan rindu untuk menangkan melalui hidupmu. Karena cuma kamu yang bisa ngomong Tuhan itu juru selamat, Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan itu mengasihi kamu. Ada orang yang menunggu setiap kalian yang akhirnya bawa setiap mereka di tempat ini untuk mengenal Tuhan. Jadi gak ada lagi ya pertanyaan kenapa kok harus jangkau terus, kenapa kok jiwa-jiwa. Gak, itu ngomong tentang sikap hati. Gak perlu disuruh kalau hatimu benar di hadapan Tuhan. Kalian akan setia dengan setiap nama itu. Kalian akan setia. Aku tulus melakukan ini karena aku ada di tempat ini, karena ada seseorang yang dulunya juga memperjuangkan aku. Yang dulunya juga ngajak aku, yang dulunya bentukku ini, aduh sudah ampun. Kalau orang mau lihat sudahlah dibina-binasakan gitu ya. Sudahlah, gak usah lah hari ini diajak gitu, gak usah lah, tinggal gitu ya. Tapi saya bersyukur, bahkan saya ada di tempat ini, karena ada orang yang mau follow up saya waktu itu. Dulu follow up-nya itu didatengin ke rumah. Sekarang CGL gak se-ekstrim itu sih datangi ke rumah. Paling cuma mentok apa? Di blog, ya kan? Halo Shalom, namaku ini, dari ini dapat nomormu, salam kenal ya. Lah, PP-nya jadi putih. Ternyata kalian di blog. That's okay. Setiap taburan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Cuma kita gak pernah tahu kapan taburan itu kita tuai. Bahkan, kalaupun bukan kita yang menuai, di sana nanti ya, kita gak akan pernah nyesel kok pernah lakukan itu. Dan juga, prophetic, gereja yang bergerak dalam tuntunan Tuhan dan menyuarakan pesan kehendak Tuhan sesuai kebenaran firman Tuhan. Selalu ada tiang awan, tiang api di tempat ini, kemana kita mau melangkah. Tahun ini adalah tahun persatuan. Pakai bahasa Inggris saja. Unity and Open Heavens. Ya kan? Kita juga sepakat lakukan itu di AOG. Walaupun AOG juga melakukan building churches in our youth. Tapi tahun ini, seperti yang dikatakan kalau tahun ini ngomong tentang unity sama open heavens, bukan berarti visi yang kemarin itu enggak dilakukan, enggak. Kita tetap akan mengerjakan itu. Tapi tahun ini kita sama-sama beneran loh. Ayo kerjakan yang namanya kesatuan. Jangan ada satupun di tempat ini yang jadi orang yang memecah belah. Walaupun saya nggak bisa pastikan kenapa kalian datang di tempat ini, setiap kalian punya motivasi yang lain-lain. Tapi saya percaya di dalam pengcoveran Tuhan, ketika Tuhan itu berkenan atas gerejanya, maka Tuhan akan terus menjaga kita. Enggak sempurna sih, AOG pun enggak sempurna. Tapi saya percaya bahwa setiap pemimpin di tempat ini, bukankah kita ini saling melengkapi? Bukankah kita ini saling mengkoreksi satu dengan yang lain? Saya sering ngomong kalau saya kelewat, kalau saya terlalu wah gitu, tolong ingatkan ya, tolong pegang saya gitu ya. Stop gitu. Kita saling mengingatkan. Dan saya pengen itu jadi budaya di Army of God, terutama di youth. Kalau memang ada sesuatu, yang kalian harus perkatakan sesuatu itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang penting itu bukan tentang kamu pengen menjatuhkan orang itu. Gak usah confirm ke pemimpin, boleh gak lakukan ini, buat aku tegur temenku karena kemarin dia kayak gini. Lah, kalau memang itu salah ya gak apa-apa. Tapi tahu gimana caranya menegur dengan baik.
dengan sopan. Nah, CG itu training groundnya kita. CG itu tempatnya kita dilatih. CG itu tempatnya orang yang baru pertama kali akhirnya memutuskan, oke, aku join CG, oke, aku mau dimuridkan. Kan mereka juga orang yang baru. Dari sisi setiap kita yang sudah lebih dulu datang, berbesar hatilah untuk dalam tanda kutip ngajarin. CG itu kan rumah, ya ajarin ini loh. Caranya kita kalau kita itu mau makan tuh kayak gini, caranya loh kita kalau nyambut temen, nyambut tamu tuh kayak gini loh. Oh ini loh, ini tuh ruang tamunya. Oh ini loh, ini tuh, ini kalau tentang rumah ya, beneran rumah. Tapi saya ngomong kalau tentang CG, ya ajari mereka. Kasih tahu mereka. Kalau mereka ada yang salah, kasih tahu, oh enggak gitu loh. Kita tuh kayak gini loh. Kita tuh harusnya kayak gini loh. Gak apa ya, kita sama-sama belajar ya. Itu akan enak. Dan buat orang yang baru pertama kali join, mereka juga enggak yang langsung, apa ini? Sesuatu yang benar-benar semuanya baru. Ya kalau ngajarin itu step by step. Tapi harus ada yang namanya progress. Ya, jadi kalau CG itu cuma berhenti di situ. Gak aku tenang, aku cinta damai, aku gak mau berkonflik dengan orang. Hari ini saya katakan, kalau memang itu menyangkut sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan orang itu datang ke CG, mereka dengan sengaja, mereka mau pecah belah setiap kita. Kalian adalah partner saya untuk menjaga rumah ini. Kalian adalah sama-sama kita tuh jaga rumah kita bareng-bareng. Nah, dalam CG kita tuh belajar nerima apa adanya, bukan cuma sampai situ, tapi harus yang namanya ada komitmen dari dua belah pihak untuk saling. Ya saling tuh banyak. Tuhan Yesus itu ada Allah yang menjunjung tinggi yang namanya komitmen di dalam sebuah hubungan. Hubungan yang kalau tadi kita lihat suami istri bersepakat untuk tetap melayani Tuhan, komitmen. Bukan cuma tentang pasangan, hubungan itu teman-teman, tapi juga tentang pertemanan, tentang pemimpin dengan yang dipimpin, tentang kita dengan orang tua kita. Tuhan itu adalah Allah yang sangat menghargai yang namanya komitmen di dalam sebuah hubungan. Kalau enggak ada cerita Daud sama Yonatan. Yang mereka berpadu saling mengasihi, Yonatan bahkan mengasihi Daud lebih dari dia mengasihi dirinya sendiri. Yonatan jadi sahabat yang bisa diandalkan dan dipercaya, bahkan dia lo bisa kasih tahu ke papahnya, dia tuh orang yang baik. Kenapa kamu mau berdosa atas orang yang benar-benar tuh melakukan semua yang papa inginkan gitu ya. Ini pakai bahasanya saya gitu ya. Yonatan tuh bisa ngomong kayak gitu ke papahnya tanpa dia jadi anak yang kurang ajar. Itu tuh indahnya. Kalau Tuhan gak menghargai yang namanya komitmen di dalam hubungan. Gak ada ceritanya Ruth sama Naomi. Banyak lah ya kita baca di Alkitab. Bagaimana Tuhan itu tuh benar-benar menghargai yang namanya komitmen kita. Sama halnya. Hari ini ayo sama-sama berkomitmen. Kalau mau bertumbuh di sini, ayo buat komitmen. Kalau mau melayani nanti, ayo buat komitmen. Karena Tuhan cinta, Tuhan menghargai, Tuhan memperhitungkan setiap orang yang menjaga komitmen itu. Orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa dipercaya, enggak cuma di gereja teman-teman. Jangan cuma hebat di gereja, tapi di luar nanti keluar. Jadilah orang-orang yang hebat juga. Semakin besar visi gitu ya. Kan semakin kita ini kayak, aduh bisa enggak ya genapi visi itu. Berarti kan kita semakin butuh Tuhan untuk menggenapi visi itu. Kita nggak bisa jalan sendiri. Saya nggak bisa melakukan visi AOG, Building Churches in Our Youth, cuma saya seorang diri nggak bisa. Saya juga butuh setiap kalian karena visi itu besar. Tapi kenapa visi itu nggak kecil? Kalau visinya kecil, berarti kita juga akan dapatkan segitu. Tapi kalau visi itu besar, yang sampai membuat kita itu bisa nggak ya? Tapi bisa kok. Kalau tadi lo ada yang namanya kesatuan. Kalau tadi lo ada yang namanya komitmen, ayo kita bangun yuk CG-nya yuk. Kamu rindunya berapa? Tanya ya, member tanya sama CGL. Ceko,
kamu rindunya CGN itu kayak gimana? Nanya setiap CGL sama coachnya, tahun ini coach kita mau ngapain? Coach nanya sama TL-nya, rindumu youth itu kayak apa? Aku mau jadi orang yang bantu topang tanganmu. Aku mau nyusun puzzle itu di AOG Youth. Aku mau jadi orang yang ikut ambil bagian, gak cuma jadi penonton. Jangan bicara soal visi kalau gak pernah tahu juga tentang sikap hati. Gitu ya. Saya sebelum di tempat ini gitu ya, sebelum menjadi seorang gembala, saya juga adalah seorang volunteer. Saya melayani di salah satu departemen yang ada. Kita punya banyak departemen, yang belum tahu kalian bisa langsung nanya sama CGL kalian ataupun juga lewat IG GMS Solo. Tapi kalau LDP-nya belum selesai ya you harus MSD dulu lah ya. MSD itu apa ya? Ya nanti nanya lah ya sama pemimpinnya. Kalau saya jelaskan di sini nanti firman Tuhannya enggak disampaikan gitu ya. Jadi nanya gitu ya. Kalau menganggap ini rumah, coba cari tahu sebanyak-banyaknya. Rumah ini tuh mau dibangun seperti apa? Coba cek sikap hati sebelum kita ngomong visi yang besar itu. Saya percaya AOG Youth tahun ini Tuhan akan pakai kalian besar. Tuhan akan pakai kalian tuh lebih dari apa yang saya rindukan. Bukan ngomong tentang kuantitas aja, tapi kualitas setiap pribadinya. Saya akan melihat si A ngalami perubahan hidup, si B ngalami perubahan hidup, si C ngalami transformasi dari setiap pemimpin yang ada. Tahukah bahwa setiap pemimpinmu itu mengasihi kalian loh. Mereka itu sampai overthinking, sampai gak bisa tidur mikirin kalian. Kapan kalian itu bener-bener gitu ya. Sudah dikasih tahu, masih lagi. Tapi it's okay. Itu bagian seorang pemimpin, hatinya semakin di-stretch. Tapi bagian dari yang dipimpin, yuk jangan gitu-gitu terus lah ya. Ayo saatnya kita ini bener-bener, ayo jangan jadi bayi rohani terus. Tapi saya ingin sampaikan untuk visi itu semakin besar berarti tantangannya semakin banyak. Tapi tuntunan Tuhan tuh gak pernah gagal atas kita. Berikut adalah fakta, berikut adalah fakta jika kita tidak mawas diri. Kalau kita gak pernah sungguh-sungguh jaga hati kita gak pernah waspada gitu ya. Bukankah Tuhan ngomong jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah hari ini AOG Youth juga harus jaga rumahnya. Harus jaga kalau welcome home, I'm home. So I need you guys, ayo sama-sama kita berjaga-jaga buat rumah ini. Kalau rumah ini mau di-expand semakin besar gitu ya. I need you and you need me gitu kan. Kita butuh satu sama lain. Nah kita buka di dalam Roma 16 ayat 17. Baru mau mulai firmannya. Iya. AOG Youth itu harus jadi suratan terbuka. Roma 16 ayat 17 sampai 20. Oke, saya akan bantu bacakan. Peringatan, aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku akan bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Terakhir, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi ini adalah surat Paulus yang dituliskan kepada jemaat di Roma. Pada waktu itu banyak keragaman gitu ya, banyak hal-hal yang di situ tuh nggak semuanya tuh A gitu ya, ada A, B sampai Z, sangat beragam. Ada etnis, budaya, pengaruh aliran dan pemikiran mereka yang berbeda-beda. Mereka itu ada di dalam fase di mana ada beberapa mungkin perbedaan ajaran gitu ya. Tapi saya suka bagaimana Paulus itu menasehatkan setiap mereka gitu ya.
gereja di Roma, saudara-saudara. Jadi mereka itu, Paulus itu kalau menasehatkan itu selalu nyebutnya adalah saudara-saudara. Kayak best friend gitu loh. Kalau mau ngasih tahu tuh datanglah sebagai seorang teman. Datanglah sebagai seorang sahabat, bukan sebagai seorang guru. Ya, tak kasih tahu kunci paling mudah untuk kalian dalam tanda kutip menegur seseorang. Jadi temennya. Nah makanya kalau bangun hubungan itu harus tulus. Karena kita baru bisa negur seseorang atau sampaikan sesuatu yang dalam tanda kutip sedikit keras. Kalau kita memang punya hubungan yang sedekat itu. Kalau enggak, ya yang penting kalian ngasih tahu aja. Yang paling basic. Yang gak usah sampai gimana-gimana. Nah, gereja ini tuh salah satu yang famous gitu ya. Salah satu yang, ya mungkin tadi karena visinya besar. Sama kayak AOG Youth akan dibawa Tuhan besar. Tapi faktanya ini yang akan terjadi juga sama kita nantinya. Bagaimana di dalamnya kita tuh disuruh waspada. Supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Kita sudah terima pengajaran apa? Ya semua yang kita dapat di AOG, MSJ 1, MSJ 2 kita ngerti bagaimana gereja ini gitu ya. Kita ngerti arahnya kita tuh mau kemana. Kita ngerti tahun ini kita mau ngerjain apanya. Itu yang pengajarannya sudah kalian terima. Yang bertentangan, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Habis ini jangan pulang dari ibadah youth terus kalian gak secure sama lain ya. Kayak, kamu mau ngapain gitu ya, kamu mau sampaikan apa gitu. Kamu ada udang di balik ya gitu. Enggak. Saya gak pengen kalian gak saling percaya satu sama lain. Tapi kembali lagi. Kalau Tuhan ngomong sesuatu itu pasti kita dulu yang harus dikoreksi. Jadi sebelum saya renungkan gitu ya, saya mau sampaikan ini Tuhan buat youth. Kalau ini kerinduan hati Tuhan, saya mau cek dulu hati saya. Jangan-jangan saya yang melenceng. Jangan-jangan saya nggak punya hati yang benar itu. Jangan-jangan saya yang secara nggak sengaja, saya itu menghasut mereka untuk saling benci. Jangan-jangan, nah koreksi itu harus dimulai dari setiap kita dulu. Coba ya, tunggu ya. Aku koreksi hatiku dulu ya. Jangan orang lain. Makanya saya ngomong, secure lah dengan teman kanan kirimu. Ayo coba tengok temennya kanan kiri. Aku tetap percaya kamu kok gitu. Aku enggak trust issue gitu ya. Nah gitu ya. Jadi tetap percaya. Bukan terus akhirnya punya, ini apa ya. Tujuannya datang ke sini apa ya. Cek Tata ngomong harus waspada. Enggak. Tapi mulai dari setiap kita. Yuk cek hatimu. Masih benar enggak? Masih ada di track yang benar enggak? Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ketika saya renungkan maksudnya apa ya gitu ya. Ternyata kita nggak pernah bisa membatasi siapa yang akan dalam tanda kutip masuk ke rumah kita. Ya at least lah mereka akan masuk di pelataran rumah kita. Gak sampai yang dalam-dalam banget. Tapi kita gak pernah bisa membatasi itu segitunya. Ada orang yang memang datang dengan motivasi yang gak baik. Dengan motivasi yang salah. Kita kan gak tahu ya mereka lalui apa di dalam hidupnya. Sampai akhirnya mereka itu datang. Misalnya ada orang datang ke gereja ini. Terus mereka sampaikan sesuatu. Gini. Oh ya memang oke gak sempurna juga sih. Tapi kita mau terus kok dikoreksi. Kita mau terus kok mengerjakan apa yang jadi kerinduan hati Tuhan. Tapi orang dengan motivasi yang salah, itu bukan PR kita untuk kita mendebat mereka ya. Terus kayak berantem gitu, enggak. Bahkan ada orang juga yang mungkin mereka itu datang dengan hati yang enggak beres. Di CG kan kita juga nggak bisa batasin orang itu datang seperti apa kondisinya. Mereka ada yang benar-benar, ini kalau saya ngomong sama pemimpin ya, nggak bisa kamu pilih anak-anak yang sudah siap, ayo gas bareng, kerjakan visi.
Yang ada ya itu gak usah setahun lagi, 2 tahun lagi. Seminggu aja visinya bisa digenapi kalau dapetnya orang-orang yang sama-sama kayak ayo di dalam satu nilai yang sama, satu level yang sama, satu pengertian yang sama. Gak bisa teman-teman. Begitu juga setiap kita, begitu juga dengan AOG. AOG akan semakin Tuhan pakai besar, berarti semakin banyak orang dengan variasi yang A sampai Z. Berarti semakin banyak dalam tanda kutip, orang-orang yang juga akan mengalami transformasi kehidupan di tempat ini. Goalsnya adalah mereka mengalami transformasi kehidupan. Goalsnya ketika mereka join CG, mereka bertemu Tuhan. Goalsnya adalah ketika mereka join CG, mereka itu melihat bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Goalsnya adalah ketika mereka join CG, keluarganya ngalamin mujizat. Keluarganya ngalami keselamatan. Bisnisnya, pekerjaannya, ngalami breakthrough, kuliahnya. Ayo, jangan jadi CG yang tutup mata dengan hal-hal yang Tuhan bisa gak ya lakukan mujizat di CG ku? Bisa, pakai banget. Makanya jangan mulai hati kita itu semakin kayak gak bisa deh. Kita tuh masih anak muda. Masa kita waktu tumpang tangan orang itu sembuh? Ya sembuh sih gitu ya. Kemarin saya sempat ada cerita sama salah satu volunteer di tempat ini gitu ya. Ya saya sih cukup terharu tapi juga dia ini cerita dengan hatinya yang sangat polos. Aku tuh doain nenekku supaya umur panjang, sehat waktu ulang tahun. Tapi nenekku besoknya atau lusanya saya lupa deh. Malah dipanggil Tuhan. Terus saya bilang, loh kamu jangan terintimidasi ya. Loh bukankah Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu yang mau dia kerjakan. Tapi jangan anti yang sama namanya, kalau ada orang sakit, ada orang yang nanti di CG ya, kalian akan temukan orang itu ngalamin kelepasan. Jangan, kok kamu aja, kok aku gak mau, kok takut, panggil coachnya aja. Gak bisa, harus kalian. Nah, makanya CG itu harus bertumbuh. Bahkan pemimpinnya juga harus bertumbuh. Semuanya harus bertumbuh. Nah, kalau ada orang datang ke sini gitu, kayak ini kan peringatan. Nanti kalau sampai ada yang menaburkan benih perpecahan, saya tolak dalam nama Yesus. Setiap kita, orang-orang yang tahu nilai-nilai, orang-orang yang pemimpin-pemimpin, saya ngomong sama setiap kalian. Berjaga-jagalah. Kita itu saling berpartner. AOG Youth gak bisa cuma dijaga sama satu orang. Visi Allah itu tadi loh yang nantinya menyatukan kita. Oke, kalau youth akan bertumbuh, akan grow. Aku mau ada jadi orang di situ yang juga berjaga-jaga karena itu rumahku. Tapi kalau sampai hal itu terjadi, terus kita mulai, aduh kok banyak ya C, aduh, loh gak bener C datang dengan hati seperti itu, aduh. Kalau sampai kita ada di fase itu, berarti Tuhan itu sudah menyiapkan kapasitas kita untuk ada di level itu. Oke, mau diproses. Oke, ayo, nggak apa-apa kok. Yang harus kita lakukan kalau ada orang yang seperti itu, kalau ada orang yang mungkin datang dengan kondisi hati yang nggak baik, atau mereka punya masa lalu, tapi mereka datang dengan hati, aku mau berubah. Aku mau bertobat. Yohanes 3 ayat 20 sampai 21. Yohanes 3 ayat 20 sampai 21. Kita harus membawa setiap mereka kepada terang. Nah, jadi salah satu kuncinya kalau kita pengen orang itu ngerti salahnya di mana, tunjukkan mereka ke tempat yang terang dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan itu kasih. Jadi ketika kita kasih tahu sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dari hati akan sampai ke hati. Jadi gak usah takut. Kalaupun gak ada pemimpinmu di situ dan cuma ada kalian yang berjaga-jaga untuk rumahmu, bukankah kita akan tetap berjuang untuk kita jaga rumah itu? So sungguhan saya benar-benar pengen hari ini dengan kerendahan hati saya ngomong, ayo berpartner,
supaya AOG Youth Tuhan berikan pertumbuhan, gak usah lama-lama. Tuhan bisa percepat kok setiap pertumbuhan itu. Tapi kita mau sepakat yuk, kita mau sama-sama disatukan di dalam visi Allah. Setiap kalian itu punya peranan. Ayat 19 dan 20, saya bacakan. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Sebab Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Pada akhirnya ya teman-teman, ketika saya baca ini gitu ya, ada dua hal yang menggelitik hati saya. Yang pertama, ternyata pada akhirnya kalau suatu, saya ngomong berarti gereja, AOG Youth, semakin dikenal banyak orang, orang itu semakin mengerti, oh kamu tuh arek AOG, oh kamu itu di AOG. Seharusnya ya, kita tuh semakin dikenal karena ketaatan kita. Tahu nggak, Tuhan tuh kasih pertumbuhan, karena di dalamnya ada orang-orang yang taat. Tuhan itu akan selalu tertarik. Tuhan itu akan selalu dalam tanda kutip melirik kita. Kalau kita mau belajar melangkah di dalam ketaatan. Pada akhirnya bukan skillmu, bukan kemampuanmu, bukan pencapaianmu. Tapi day by day Tuhan itu tertarik dengan ketaatanmu. Yang telah terdengar oleh semua orang. Saya akan berdoa semoga Tuhan AOG Youth itu dikenal banyak orang. Karena itu mengubahkan banyak orang. Semoga AOG Youth Tuhan, aku berdoa kalau semakin banyak orang tahu kami, mereka akan melihat karena ada Tuhan di situ. Karena ada ketaatan setiap anak-anak di dalamnya. Karena ada anak-anak yang komitmen, bahkan ketika mereka keluar dari gereja ini, mereka adalah orang yang sama, mereka bukan orang yang berbeda. Mereka nggak punya muka satu, muka dua, topeng satu, topeng dua. Di sini jadi kayak gini, di sana kayak gitu, nggak kenal siapa kamu. Beda banget. Kenapa sikapmu bisa sebeda itu gitu ya? Amazed sama prihatin sedikit sih sama orang yang seperti itu. Di gereja bisa yang sampai kayak gitu. Tapi bukan berarti habis ini kalian gak boleh nyembah Tuhan yang sungguh-sungguh kayak bersuka cita. Nanti malu dibilang aku nih jadi orang yang beda. Gak, bukan gitu. Tapi ketika keluar, kayak gak kenal siapa dia. Dia kayak gak pernah tahu, dia kayak gak pernah datang ke gereja loh kayak gitu. Di luar kamu tahu hidupnya amazed sih. Karena kok bisa ya, mereka pakai dua opsi itu. Di hidupnya ada mode ini, mode itu. Tapi prihatin loh sungguhan. Jangan jadi orang yang kayak gitu yuk. Kalau sekali taatlah terus. Itu yang pertama, ketaatan dan hidup kudus adalah hal yang menarik Tuhan. Jadi kalau pengen kita ngalami pertumbuhan, kalau pengen youth semakin berkenan di hadapan Tuhan, kalau pengen youth dikasih pertumbuhan, bukankah pertumbuhan itu adalah bagiannya Tuhan? Tapi ada perannya kita untuk kita mengusahakan ketaatan dan hidup kudus itu. Tuhan gak akan percayakan domba-dombanya di tempat ini kalau kita aja gak sungguh-sungguh hidupnya. Yang kedua, kalau semakin terkenal, kalau semakin orang itu bukan, saya nggak akan ngomong AOG Youth ini terkenal enggak, tapi kalau semakin banyak orang yang tahu tentang AOG, CG-nya bertambah, orang-orang di dalamnya semakin beragam, ya value-nya harus kuat, ya nilai-nilai di dalamnya harus kuat, karena tanpa nilai yang kuat, itu cuma angin lalu teman-teman. Saya tadi ngomong sama teman-teman teens. Iya CG itu asiknya rame-rame. CG ku dari 20 kan Yang satu graduate. Yang satu dia harus pindah sama orang tuanya. Yang dua dimultiplikasi. Jadi misalnya nih ya ada 20 CG.
Terus dimultiplikasi tinggal 10. Yang satu graduate, yang satu ini akhirnya cuma berlima. Yang 5 ini aku cuma cocok 2 orang. Aku gak CG-CG-an Hei, CG itu bukan asiknya rame-rame. Kalau memang cuma ada 2 orang, kamu dan sponsormu yang akhirnya bertahan. Ya berdoa. Ya lakukan sesuatu, ya jangkau. Ya do something. Kalau rumahmu udah mau roboh, kalau rumahmu udah bocor kanan kiri, ya tambalen gitu ya. Loh kok keluar bahasa Jawa nih. Ya lakukan sesuatu untuk rumahmu. Kalau rumahmu kebanjiran, apa mau dibiarkan? Enggak kan? Value itu loh, yang buat kita tuh kuat lewati setiap musim. Bahkan bukan cuma CG, tapi nanti pergumulan di hidupmu. Kalau kamu punya value, kamu bisa selama Tuhan itu menyertai kamu. Harusnya kita tuh jadi suratan terbuka. Gereja kita akan terus bergerak teman-teman. Youth akan terus bergerak. Sampai pada akhirnya semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Itu ngomong tentang apa? Kita kalau semakin banyak orang yang dipercayakan, semakin kita ini harus pegangan sama sumber, sama akar. Di mana Tuhan itu ada, kita semakin pegangan yang kenceng. Tuhan, makin banyak orangnya Tuhan, makin banyak masalahnya Tuhan, semakin banyak struggle-nya. Harusnya semakin kuat kita itu nempel sama Tuhan. Kalau semakin besar, semakin kita harus juga berseru sama Tuhan itu sedemikian rupa. Mengerang sama Tuhan. Tuhan aku gak bisa. Tuhan ini tuh sudah limitku. Aku beneran sungguhan gak kuat. Pusing aku. Gak bisa Tuhan. Berarti peganganmu kurang kenceng teman-teman. Libatkan Tuhan. Karena cuma dengan kuasa Tuhan kita bisa kalahkan tipu daya muslihat iblis. Sampai nanti akhirnya gak perlu kita ini menunjukkan kita ini curiga sama orang. Tapi kita bisa tahu orang itu datang dengan maksud apa. Tanpa kita harus menyakiti hati mereka. Matius 10 ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya tahu pasti ada yang mau balik ini. Jadi kamu cerdik seperti merpati, tulus seperti ular. Dibalik gitu ya. Dibalik boleh enggak? Gak boleh. Ini kebenaran firman Tuhan. Jangan dibalik-balik. Tuhan itu minta kita tuh kayak gitu loh. Tuhan itu kalau meminta sesuatu pasti tahu kapasitas kita berarti sudah siap untuk ke sana. Visi AOG Youth yang besar itu butuh setiap kalian. Visi Allah yang besar dibutuhkan banyak orang untuk mau terlibat dan berbicara tentang sikap hati. Kami para pemimpin tidak pernah memaksa gitu ya. Saya di tempat ini juga saya nggak paksa kalian. Tapi saya mau berjalan sama orang-orang yang mau. Saya mau juga jadi orang yang bersatu karena visi Allah. Saya juga mau loh hand in hand. Kalau kalian butuh disupport di dalam doa, saya juga mau loh. Ayo apa yang bisa tak dukung, ayo apa yang bisa tak doakan, ayo apa yang bisa. Kita mau kemana? Kita mau visit ke sana, ayo. Kita mau kemana? Kita mau lakukan apa? Kita mau jangkau apa? Kita mau promise land di mana? Ayo. Saya juga mau teman-teman. Saya juga akan pastikan dan selalu cek. Jangan-jangan saya yang jadi bottleneck, saya nggak mau. Jadi setiap hari selalu ngecek nih, hatinya tuh kayak apa ya? Oh ya kalau memang mulai nggak benar, Tuhan ampuni ya, Tuhan koreksi. Saya mau balik lagi Tuhan. Nah makanya ngecek hati itu kan harus setiap hari ya. Kelama-lamaan sudah miring 90 derajat. Kasih Allah yang melimpah itu yang membuat kita mampu melakukan apa yang menjadi kerinduan Bapa untuk orang lain. Balik lagi, ketika visi itu ada, itu cuma ngomong tentang orang lain di dalam hidupmu. Tidak pernah cuma ngomong stop di kalian,
tapi orang lain yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Terus menabur, meskipun sampai sekarang mungkin kita belum lihat buahnya. Terus taburlah taburan yang terbaik untuk keluargamu, untuk permasalahanmu, untuk CG-mu, untuk para pemimpin, untuk AOG. Ayo kita sama-sama menabur. Kita nggak pernah tahu kapan kita tuai. Tapi kita tidak akan pernah tuai kalau kita tidak pernah menabur. Don't you dare berharap aku akan tuai sesuatu. Nabur apa? Gak ada sih. Ya sudah, gak usah ngarep mau tuai apapun. Orang yang nabur aja belum tentu yang nuai. Apalagi gak ikut nabur teman-teman. Kalau gak pernah nabur sesuatu untuk orang itu ngalami Tuhan, gak pernah ngomong Tuhan Yesus itu baik sama orang itu, ya jangan harap orang itu kenal Tuhan. Ya saya bersyukur kalau Tuhan kasih orang lain yang mau juga memperjuangkan orang itu akhirnya kenal Tuhan. Ya jangan ngomong pengen grow, pengen bertumbuh sekali dikasih masalah, ampun gak kuat Tuhan. Yang satu level itu aja loh kamu belum menang. Di area itu aja loh kamu jatuh bangun. Kalau doa tuh hati-hati ya teman-teman. Bapak kasih kami kesabaran ya Tuhan. Saya takut kalau doa kayak gitu. Tuhan kasih aku kesabaran. Habis ini ngapain ya? Habis ini dapat kabar apa ya? Gitu. Enggak. Tapi apa yang Mbok doakan? Ya harus siap. Tuhan akan kasih, tapi juga dengan proses-proses untuk kalian akhirnya siap, benar-benar siap ada di waktu itu. Mazmur 126 ayat 4-6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan ngomong, ayo tabur. Suatu saat kita akan tuai. Kalaupun enggak kita yang tuai, kita nggak akan pernah nyesel, pernah lakukan itu juga kok. Ayo, visi Allah yang besar, saya undang teman-teman Presiden Worship bisa maju ke depan. Visi Allah yang besar membutuhkan banyak orang mau terlibat. Ini berbicara tentang sikap hati, siapakah Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Sikap hati, itu harus dicek setiap hari. Tapi pertanyaannya, sudahkah pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Ya gak usah ngomongin kita disatukan di dalam visi Allah lah. Kalau kita tuh gak pernah ngalamin sweet moment sama Tuhan, berjumpa pribadi dengan Tuhan, sampai akhirnya punya hati mau melayani, sampai akhirnya punya hati mau, ayo Tuhan, apa yang bisa tak lakukan buat Tuhan? Bukan karena kita ini merasa kita ini mengutangi Tuhan, enggak. Tapi justru karena kita ini mengasihi Tuhan dan kita mau lakukan sesuatu buat Tuhan. Apa yang bisa tak lakukan Tuhan lewat aku untuk rumah Tuhan di tempat ini? Apa yang bisa tak lakukan untuk CG-ku? Apa yang bisa tak lakukan Tuhan supaya Tuhan itu semakin dikenal di keluargaku? Apa yang bisa tak lakukan Tuhan di CG-ku? Kalau aku harus bawa IB, aku akan bawakan dengan sungguh-sungguh. Setialah dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan. Tangan yang rajin, Tuhan itu lihat. Kasih Allah yang melimpah mendorong setiap kita seharusnya punya kerinduan buat hati Bapa atas orang lain. Harusnya kalau kita ngalami perjumpaan pribadi sama Tuhan, kita tuh punya kerinduan. Sama seperti hati Bapa yang mengasihi setiap mereka. Hari ini, biarkan visi itu sekali lagi diingatkan. Bukan karena Tuhan itu kurang cara, enggak. Tapi Tuhan juga mau berpartner sama setiap kita. Ada 3 aplikasi. Yang pertama, menjaga hati dan saudara seiman yang Tuhan percayakan. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau karena hanya ada satu orang yang menghasut. Kita jadi lupa bagaimana kita memulai CG itu hanya dengan 2 orang yang sepakat berdoa. Tapi ketika CG itu banyak, kita jadi kacang lupa kulit.
Kita nggak pernah jaga hati, ternyata yang salah sekarang hati kita, bukan orang lain. Kamu berubah ya, ternyata aku yang berubah. Jangan gini orang dulu, pointing, jangan. Coba cek hatimu. Yang kedua, mengambil sikap menolak untuk hal yang bisa pecah belah kesatuan di Army of God. Karena tahun ini kita mau kerjakan yang namanya kesatuan sehingga surga itu terbuka. Bukan cuma AOG yang ngalami surga terbuka, tapi setiap keluarga di AOG Youth, setiap pergumulan teman-teman, saya mau hand in hand sama setiap kalian. Saya mau ada untuk setiap kalian. Walaupun gak sempurna. Yang ketiga, usahakan persatuan dalam perkara yang benar dan hubungan yang tulus di Connect Group. Saya gak bisa visit CG semuanya bersamaan. Tapi saya minta setiap kalian, maukah berpartner dengan saya dan dengan Tuhan untuk jaga CG yang ada, untuk menjaga rumah ini. Biarkan kita dipersatukan di dalam visi Allah. Tuhan kerjakan ya apa yang jadi kerinduan hati Tuhan atas AOG Solo, terutama buat youth. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini.